Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Sabrina Handono dengan NIM 205210118. Saya ingin presentasikan tugas hukum pidana dari kelas D tentang tindak pidana korporasi. Artian ilmu hukum pidana bisa dibagi menjadi dua, secara sempit dan secara modern. Dalam artian sempit, hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau bisa disebut ius constitutum. Dan dalam artian modern atau artian luas, hukum pidana tidak hanya norma yang dilanggar, namun juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Sumber hukum pidana adalah hukum pidana umum atau kodifikasi yang terdapat dalam KUHP. Dan hukum pidana khusus yaitu aturan pidana di luar KUHP yang masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana dan kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Kita sebagai anggota masyarakat juga pasti bertanya-tanya, tujuan dibuatnya hukum pidana itu apa sih? Jadi tujuan klasiknya adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, dan tujuan luasnya untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan tentang hukum pidana yang sudah saya sampaikan dengan materi sebelumnya. Apa saja sih aturan pidana yang ada di luar KUHP? Aturan pidana yang ada di luar KUHP contohnya itu adalah korupsi, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, psikotropika, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah kenapa seseorang bisa melakukan tindak pidana atau kejahatan? Apa sih motifnya dan contohnya? Rata-rata motif seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana karena adanya dorongan untuk melakukan suatu pelanggaran tindak pidana tersebut. Contoh kasusnya itu pencurian. Seseorang tersebut mempunyai dorongan untuk mencuri karena faktor kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi oleh dirinya atau lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana serta pengertian tindak pidana menurut para ahli. Nah, dalam hukum pidana Belanda, tindak pidana itu istilahnya adalah strafbaarheid. Straf artinya adalah pidana dan hukum, bar artinya dapat atau boleh, dan feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Nah, kalau menurut para ahli, menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya bisa dipertanggungjawabkan oleh undang-undang hukum pidana yang tindakan itu juga dapat dinyatakan dapat dihukum. Sedangkan menurut Muljatno, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun salah satu tindak pidana dari berapa banyak macam pemidanaan yaitu tindak pidana korporasi. Nah, jadi tindak pidana korporasi itu apa sih? Tindak pidana korporasi atau istilah Belandanya itu Wet of the Economisch Delicate adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja. Hubungannya baik sendiri-sendiri maupun hubungan bersama. Namun untuk dan atas nama korporasi itu juga dibebankan kepada korporasi tersebut. Kapan sih tindak pidana korporasi dikembangkan di beberapa negara?
Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri baru berkembang tuh di tahun 1909 di dalam kasus New York Central Hudson River versus United States. Nah, kalau di Belanda itu berkembangnya di tahun 1950. Namun dalam hukum pidana Belanda resminya tuh di tanggal 1 September 1976. Nah, kalau Indonesia itu baru mengenal tindak pidana korporasi di tahun 1955 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi. Namun, karena adanya itu, terbitlah beberapa undang-undang lainnya yang memungkinkan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Adapun perbedaan badan hukum menurut hukum perdata dan hukum pidana. Biasanya badan hukum kan suka dikenal dalam hukum perdata. Nah, kalau korporasi dalam badan hukum perdata itu cuma badan hukum aja. Tapi kalau pidana, korporasi itu pengertiannya lebih luas daripada badan hukum. Maka dari itu korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum. Nah, kalau di tindak pidana udah pasti ada sanksinya. Nah, kalau sanksi korporasi itu ada apa aja sih jenisnya? Nah, kalau jenis sanksi korporasi menurut International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment internationally, domestically, and regionally di Portland, bahwa sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukumnya. Namun selama ini kebiasaan untuk menggunakan sanksi pidana itu sebagai sanksi subsidiar. Sanksi subsidiar itu adalah sanksi pengganti atau ada asasnya itu ultimatum remedium, yaitu sanksi pidana adalah suatu alternatif upaya terakhir dalam penegakan hukum. Ada juga doktrin vicarious liability, yaitu korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen atau perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab si korporasi tersebut. Nah, contohnya itu pegawai melakukan suatu perlakuan tindak pidana sehingga korporasi atau pengurusnya yang perlu bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Pemidanaan korporasi dibagi menjadi dua bagian besar, pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Sultan Reni, pidana pokok dibagi menjadi 7 jenis, yaitu pidana denda, pengumuman putusan hakim melalui media cetak atau elektronik, pembubaran korporasi, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu, perampasan aset korporasi, dan pengambil alihan korporasi oleh negara. Adapun pertanggungjawaban korporasi yang dianut oleh Belanda, yaitu yang pertama, membedakan tugas mengurus atau zorgplicht kepada pengurus. Lalu yang kedua, mengakui korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang bertanggung jawab. Yang terakhir, ketiga, korporasi dapat menjadi pembuat, pelaku, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi saya yang dilakukan di presentasi ini untuk menjalankan tugas ujian tengah semester di Hukum Pidana kelas D oleh Bapak Heri Firmansyah. Dan jika saya ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, selamat kebajikan bagi kita semua.